Haleluya. Selamat pagi Jemaat GPD Eklesia, Parang Buncit, dan saudara semua yang dikasihi Tuhan. Baik yang ada di rumah, selamat menikmati ibadah pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah pada minggu pagi ini. Sebelumnya kita akan pujian penyembahan, kita nyanyikan lagu Engkaulah Perisaiku. Selalu menopang dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Seringkalilah kami lalai di hadapan-Mu Tuhan, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami boleh ada sampai pada pagi hari ini Tuhan, untuk kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih waktu yang Engkau telah berikan buat kami Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bersuka cita, kita nyanyikan lagu Bersama Yesus kita melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat
hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Kita nyanyikan pujian. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Haleluya Yesus. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari kebenaran, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Saat ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Katakan, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi kita katakan sama-sama, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saya serahkan kepada pembawa firman. Puji nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang heran, dan Allah ajaib. Dan kami yakin puji-pujian yang kami naikkan kepadamu, Tuhan, Engkau sudah memberkati. Amen. Karena hadirat Allah turun di tengah-tengah pujian Haleluya, kami. haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Dan kami Tuhan siap untuk menerima sebagian firman-Mu. Sucikan, kuduskan hati pikiran kami. Ampuni segala kelemahan kekurangan kami. Sucikan dengan kuasa darah-Mu. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, saya mengucap banyak syukur kepada Tuhan Yesus karena kesempatan yang indah pada hari ini, di hari ibadah, walaupun masih di rumah masing-masing, tetapi kita tetap bersuka cita, maka Tuhan hadir dalam ibadah kita dan Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Kita akan buka firman Allah. Saya ajak kita membuka di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga, dan yang bertemakan Aku membuka pintu bagimu. Artinya saudara, sampai saat ini Tuhan Yesus membuka pintu sorga buat kita semua, buat seluruh manusia yang ada di dalam dunia ini. Masih pintu sorga terbuka. Sebab itu kesempatan yang indah pada hari-hari ini, kita lebih sungguh-sungguh memuji, besarkan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena
waktu Tuhan akan menutup pintu surga. Yesus yang akan menutup pintu surga, kita tidak tahu kapan. Apakah waktu singkat atau waktu panjang, kita tidak tahu. Sebab itu, dengan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita lebih mengerti dan lebih dekat kepada Tuhan. Wahyu pasal yang ketiga ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan semua ini supaya kita lebih mengerti dan simak bersama. Mulai ayat 8. Bunyinya demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Ayat yang ke-9. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat yang ke-10. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ayat yang ke-12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Ayat yang ke-13. Perhatikan ayat yang ke-13. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji nama Tuhan. Ayat yang terakhir berkata, siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Artinya saudara, kita ini sudah diberikan telinga, diberikan kuping yang sempurna, yang dapat mendengarkan semua berita, apapun yang lewat kita dapat mendengar dengan jelas. Tapi firman Tuhan mengajak kepada kita, Tuhan tidak memaksa, tetapi hanya memperingati bahwa siapa bertelinga, kita yang punya telinga, pendengaran yang baik, dengarlah firman Tuhan yang benar, dengarlah suara Tuhan yang benar, dengarlah apa yang dikatakan Roh Tuhan kepada sidang jemaat, kepada kita semua. Kita bersyukur sampai pada hari ini masih ada firman Tuhan buat kita. Ayat yang ke-8. Sekali lagi tema adalah aku membuka pintu bagimu. Pintu surga masih terbuka sampai saat ini buat kita semua. Ayat 8 dia berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala usahamu. Aku tahu, aku di sini Tuhan Yesus. Aku huruf besar. Tuhan tahu pekerjaan kita. Tuhan tahu
usaha kita. Tuhan tahu rencana kita. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Dan Tuhan tahu kekuatan kita yang tidak seberapa. Tuhan tahu kemampuan kita tidak seberapa untuk masuk di dalam kerajaan surga, untuk menerima, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tahu kemampuan kekuatan kita terbatas, tidak seberapa pinter. Tuhan tidak menuntut kita untuk lebih pinter, lebih dalam untuk menerima firman Tuhan. Tetapi Tuhan mau seberapa yang kita mampu. Di dalam melayani Tuhan, seberapa kita mampu. Dalam ibadah kepada Tuhan, menerima firman Tuhan, seberapa yang kita mampu. Tuhan tidak menuntut kita lebih dari kemampuan kita, tetapi seadanya kita. Yang penting kita sungguh-sungguh. Seberapa yang kita bisa bantu dengan keuangan kita dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik itu sebagai hasil dari usaha saudara, perpuluhan. Tuhan tidak minta lebih, hanya 1/10. Kolekte, persembahan-persembahan yang saudara bisa berikan untuk pekerjaan Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan. Tuhan tidak minta lebih dari kemampuan kita, tapi Tuhan minta dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan tahu kekuatan kita seberapa yang ada. Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa. Atau jika itu persembahan perpuluhan, kolekte, persembahan diakonia, atau uang kas untuk pekerjaan Tuhan. Semua itu Tuhan melihat. Tuhan tidak minta banyak-banyak, seberapa yang kita mampu. Dan kita ini menuruti firman Tuhan, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ini di dalam ayat 8. Tuhan tahu pekerjaan kita, Tuhan tahu kemampuan kita, seberapa yang ada, dan kita menuruti firman Tuhan, dan kita tidak menyangkal nama Tuhan. Itu yang kita lakukan, maka Tuhan sangat senang hatinya. Tuhan sangat sukacita melihat kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Dan ayat yang ke-9 ini, dia berkata bahwa kita dimuliakan kepada orang pendusta, pembohong. Tuhan angkat kita ini memuliakan nama Tuhan. Dan orang-orang, di depan orang-orang pendusta, pembohong, mereka dapat mengakui sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Dan ayat yang ke-10 ini adalah jaminan di dalam kehidupan kita. Jaminan daripada Tuhan. Apa yang kita akan lakukan. Apa yang saya sampaikan tadi. Ayat yang ke-10 berkata, bunyi demikian. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau di hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di muka bumi ini. Satu saat Tuhan akan meluaskan pencobaan yang begitu dahsyat di muka bumi ini, sesuai firman Tuhan. Tetapi bagi saudara dan saya yang menuruti firman Tuhan, yang tekun mencari Tuhan, maka Tuhan akan melindungi dari kedahsyatan yang akan kita hadapi, dunia yang akan hadapi. Kita melihat sekarang sudah mulai terjadi apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Ketakutan untuk keluar rumah dengan situasi keadaan yang ada. Tapi bagi orang yang percaya, menuruti firman Tuhan, yang menantikan Tuhan, kita dilindungi oleh Tuhan. Puji nama daripada Tuhan. Tidak ada yang sukar di dalam tangan Tuhan. Dan ayat yang ke-11 berkata, karena Aku akan datang segera. Ayat yang 11.
Aku datang segera. Apa yang Tuhan minta kepada kita? Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ayat yang ke-10 ini. Aku datang segera. Yesus akan datang segera. Pada saat iman kita naik, kita lakukan apa yang ayat-ayat terlebih dahulu yang saya sampaikan. Maka saudara, di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan berkata, barang aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Kebenaran Allah, firman Tuhan yang kita sudah tahu, seadanya firman Tuhan. Tuhan tidak menuntut yang banyak-banyak, tetapi apa yang ada kepada kita firman Tuhan, yang menguatkan kita, yang meneguhkan iman kita itu, kita pegang benar-benar, supaya tidak seorang pun yang mengambil mahkota yang sudah ada kepada kita. Mahkota itu yaitu firman Tuhan yang kita sudah mengerti dan kita sudah terima seadanya. Sekali lagi, Tuhan tidak menuntut banyak-banyak. Tuhan tidak menuntut yang tinggi-tinggi, tetapi seadanya firman Tuhan yang kita terima, itulah yang akan memenangkan kita. Dan aku akan datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ayat yang ke-12 berkata, ayat yang ke-12, barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, dan seterusnya. Saudara, barang siapa menang, akan kujadikan kemuliaan Tuhan. Inilah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu di dalam segala hal, setiap hari kita menemui tantangan, persoalan hidup yang ada. Tapi kita tetap pegang firman Tuhan, karena itu adalah satu mahkota kemuliaan buat saudara dan saya. Ingat, tidak lama lagi Tuhan akan datang kedua kali. Sesuai firman Tuhan pada malam hari ini, barang siapa menang, Tuhan akan memberikan satu kemuliaan. Dan di ayat yang ke-13 berkata, siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, kepada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kekuatan iman buat kita, seadanya kita untuk menghadap hadirat daripada Allah. Tuhan memberikan satu kekuatan, Tuhan memberikan satu telinga yang kita bisa mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Dan ayat yang kita balik, ayat yang kelima, Wahyu 3 ini ayat yang kelima, berkata demikian, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih, yang demikian aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Inilah yang sukacita Tuhan berikan kepada kita. Di dalam dunia ini kita banyak peperangan, banyak halangan, rintangan untuk supaya kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan berjanji, barang siapa menang, kita harus menang, saudara. Menghadapi banyak hal tantangan di hari-hari ini, kita harus menang. Dan Tuhan berkata, ia akan kenakan kita pakaian putih, dan Tuhan tidak akan menghapus nama kita dalam buku kehidupan. Dan Yesus, Tuhan mengaku kita di hadapan Bapa, di hadapan para malaikat yang ada. Dan sekali lagi ayat yang ke-6 berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Apa yang dikatakan. Ayat yang ke-6, siapa bertelinga,
hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Inilah yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dikenakan pakaian putih atau kemuliaan, kekuatan buat saudara dan saya. Dan tidak menghapus nama kita dari kitab kehidupan, melainkan mengaku di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikat Tuhan. Tuhan selalu menjaga dan menghiburkan kita. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan kekuatan, iman kepada kita menghadapi pada hari-hari ini, yang pada masa-masa kesulitan kita tetap bersuka cita kepada Tuhan dengan apa yang kita dapat berikan kepada Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman Tuhan. Kita akan menyanyi satu pujian, kita berdoa. Kita menyanyi, ku naikkan syukur padamu. Surga, kami mengucap banyak syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau sungguh ajaib, Engkau mulia di dalam kehidupan kami. Kesempatan yang indah kembali pada hari ini, kami dapat beribadah, memuji dan membesarkan namamu. Dan pujian Tuhan berkata, di mana ada 2-3 orang berkumpul karena nama Yesus, maka Engkau hadir. Dan kami yakin Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Engkau hadir di rumah tangga kami masing-masing, di mana kami berada sedang bersuka cita, bersyukur kepadamu. Hari ini Engkau hadir bersama kami. Terima kasih atas firman-Mu yang hidup buat kami. Tuhan, terpuji namamu Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami melalui firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Dan Tuhan, kami berdoa, Tuhan, buat seluruh sidang jemaat-Mu. Oh Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan iman mereka di dalam Engkau. Biar selalu berpegang akan, oh Tuhan, firman-Mu yang hidup. Kepadamu saja kami serahkan semua. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami, mulai dari presiden, oh Tuhan, bawahan-bawahan sampai daerah-daerah, desa-desa, Tuhan, bahkan seluruh masyarakat, khususnya bangsa Indonesia. Tuhan, mari Engkau kuatkan iman kami menghadapi sampai saat ini ya Tuhan. Belum ada ketenangan, tapi kami yakin dengan firman-Mu memberikan ketenangan buat kami. Seluruh umat-umat-Mu, bangsa Indonesia, Engkau kuatkan hati kami. Kuatkan iman kami, kepercayaan kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan Tuhan segala apa yang ada di depan kami Tuhan. Oh Tuhan, kami tidak tahu apa yang kami akan hadapi, tapi kami tahu semua ada di dalam tangan-Mu. Seluruh sidang jemaat, anak-anak-Mu, orang yang percaya kepadamu, Tuhan, teguhkan, kuatkan hati kami, kuatkan iman kami. Kami tetap berpegang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat situasi keadaan dunia yang ada ini, bahkan khususnya bangsa Indonesia. Mari Tuhan, kami serahkan. Sampai saat ini kami masih diganggu oleh virus-virus yang ada.
Kami bersatu hati ya Tuhan. Kami tengking dan hancurkan dengan kuasa darah Yesus. Dengan api, oh Tuhan, dari sorga turunkan dan menghanguskan virus-virus yang ada ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Yang Tuhan dapat berkumpul memuji membesarkan nama-Mu. Dapat beribadah walaupun di rumah masing-masing. Tapi kami yakin Engkau hadir bersama kami ya Tuhan. Engkau menguatkan hati kami. Meneguhkan iman kami di dalam Engkau. Sehingga apa saja yang kita hadapi, Tuhan memberikan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau hiburkan yang dalam keadaan susah, dalam keadaan kegelisahan. Engkau angkat semua. Engkau gantikan dengan sukacita damai sejahtera daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat dalam segala usaha sidang jemaat-Mu. Usaha kecil, sedang, besar, apapun yang dikerjakan oleh sidang jemaat-Mu. Baik itu sebagai pegawai. Tuhan, bahkan oh Tuhan, masih tinggal di rumah dengan tugas-tugas mereka. Mari Tuhan, Engkau berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan daripada-Mu, kesehatan, kekuatan daripada-Mu. Tuhan, limpahkan kepada seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau buka jalan. Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan daripada-Mu. Karena tanpa Engkau kami tak dapat berbuat apa-apa. Di mana saja sidang jemaat-Mu berada, Tuhan, Engkau lindungi dengan kuasa tangan-Mu. Hindarkan dari gangguan-gangguan virus pada hari-hari ini. Kami hancurkan dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menangkan seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat persembahan-persembahan sidang jemaat-Mu pada hari ini yang sudah disiapkan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati, baik itu milik Tuhan perpuluhan, baik ya Tuhan pengorbanan kolektor, baik itu ya Tuhan diakonia atau uang kas untuk melanjutkan dalam pekerjaan Tuhan. Karena kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Engkau sumber di dalam segala hal ya Tuhan. Engkau bakar segala pengorbanan-pengorbanan ini dengan kuasa tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan pengorbanan-pengorbanan ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bakar dengan kuasa api Roh Kudus, dan semua itu berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau balas dengan berlipat kali ganda di dalam segala usaha anak-anak-Mu. Tuhan, tutup bungkus keluarga-keluarga anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan kami yakin Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah pada hari ini. Engkau sudah hadir di dalam firman-Mu. Engkau menghiburkan hati kami. Engkau memberikan jalan keluar buat kami. Semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini ya Tuhan. Kami yakin Engkau sudah memberkati kami. Dan kita siap menerima berkat daripada-Mu. Berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Tuhan datang kembali di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri kebaktian pada hari ini dengan penuh ucapan syukur.
Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.